Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Akila Sofia dengan NIM 24111113200024 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran anatomi reproduksi. Apa itu reproduksi? Jadi, secara definisi itu, reproduksi adalah proses biologis di mana organisme memperbanyak diri untuk menghasilkan keturunan. Contohnya seperti manusia dan hewan, dengan tujuan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup spesiesnya, yaitu dengan kata lain untuk mempertahankan agar tidak punah spesiesnya tersebut. Di sini kita akan membahas yang pertama itu adalah organ reproduksi pria. Organ reproduksi pria itu terdiri dari 6 macam. Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, yang ketiga ada testis, yang keempat ada epididymis, yang kelima vas deferens, dan yang keenam ada kelenjar kelamin. Penis memiliki fungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Yang kedua skrotum. Skrotum itu berfungsi untuk melindungi testis, menjaga suhu testis agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan sperma. Yang ketiga testis, memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat ada epididymis. Epididymis memiliki fungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Yang kelima, vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran sperma dari epididymis ke vesikula seminalis. Yang keenam ada kelenjar kelamin, yaitu fungsinya menambah cairan kelamin untuk menjaga sperma. Kita bahas dari penis. Jadi di dalam penis itu ada 4 bagian. Ada uretra seperti di gambar, ada pembuluh darah dan saraf perasa, ada corpus spongiosum, dan ada corpus cavernosa. Disinilah bagian-bagian penis ini memiliki fungsi untuk memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah skrotum. Jadi di dalam skrotum itu terdapat berbagai macam bagian. Ada otot polos. Otot polos ini berguna untuk mengerut dan mengundurkan skrotum. Dan ada otot lurik untuk mengatur suhu di sekitar testis. Yang ini ada skrotum kanan dan ada skrotum kiri. Jadi di skrotum ini fungsinya adalah untuk melindungi testis, menjaga suhu testis agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan sperma. Yang ketiga ada testis. Jadi testis ini memiliki 2 bagian. Yang pertama ada sepasang testis dan yang kedua ada tubulus seminiferus. Jadi di tubulus seminiferus ini yaitu fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Secara umum sendiri fungsi testis ini adalah memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis. Kemudian kita lanjut yang keempat. Yang keempat ada saluran kelamin. Jadi secara umum ini saluran kelamin ini memiliki fungsi sebagai menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Jadi inilah fungsi saluran kelamin di organ reproduksi pria. Sedangkan saluran kelamin ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Kemudian ada epididymis. Epididymis ini sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara seperti dilihat di gambar. Jadi disinilah tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada uretra. Uretra ini adalah saluran urin. Kemudian ada saluran ejakulasi, mengeluarkan sperma menuju uretra. Jadi melalui saluran ejakulasi terlebih dahulu, kemudian baru ke uretra tersebut memiliki fungsi sebagai saluran urin. Jadi dari saluran ejakulasi dulu, baru ke uretra. Ini adalah struktur testis. Yang pertama ini yang dilihat di gambar ini adalah vas deferens.
Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesicula seminalis, yaitu kantong sperma. Yang kedua ini yang bisa dilihat di gambar berbentuk seperti ini adalah vas efferens, yaitu fungsinya mengeluarkan dan menyalurkan sperma ke epididymis. Kemudian yang ketiga ini adalah epididymis. Jadi setelah dari vas efferens, maka itu menyalurkan ke epididymis. Epididymis adalah di bawahnya vas efferens. Di epididymis ini memiliki fungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Kemudian lanjut ke yang keempat, lobulus. Lobulus ini sebagai kantong testis melindungi tubulus seminiferus. Kemudian di dalam lobulus ini kan dia melindungi tubulus seminiferus. Di dalamnya ada tubulus seminiferus sebagai tempat pembentukan sperma. Yang kelima ada kelenjar kelamin. Jadi di kelenjar kelamin ini memiliki 3 bagian. Kelenjar kelamin ini memiliki fungsi umum sebagai menambahkan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup dan gerak sperma. Jadi 3 bagian tersebut ada vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper atau bulburetra. Vesicula seminalis ini berfungsi sebagai menghasilkan cairan, sumber energi untuk memudahkan gerak sperma, menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Seperti dilihat di gambar. Kemudian ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi sebagai menghasilkan cairan yang bersifat basah pada sperma, mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Jadi di sini ada kelenjar prostat yang menghasilkan cairan yang bersifat basah pada sperma, mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Kemudian yang terakhir ada kelenjar Cowper atau bulburetra, yaitu menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kemudian kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Jadi di organ reproduksi wanita itu ada 4 organ. Yang pertama ada vagina, yang kedua uterus, yang ketiga oviduk, dan yang keempat ovarium. Berdasarkan fungsinya, vagina memiliki fungsi sebagai saluran keluar dari rahim, menerima penis saat kopulasi. Yang kedua, uterus. Uterus ini berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang ketiga ada oviduk, tempat pembuahan atau fertilisasi. Dan yang terakhir ada ovarium. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum. Kemudian kita lanjut untuk melihat struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Jadi di organ reproduksi wanita ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada organ dalam dan ada organ luar. Di organ dalam ini mencakup ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Sedangkan di organ luar itu mencakup labium dan vulva. Yang pertama kita akan membahas organ luar. Organ luar yaitu vulva dan labium. Jadi di vulva dan labium ini terdapat berbagai macam bagian. Ada klitoris atau corpus cavernosa, ada labium mayora yang terletak di luar, ada labium minora, ada vulva, ada saluran urin, ada selaput darah atau himen, ada saluran reproduksi atau vagina. Seperti yang dilihat di atas, labium mayora ini terletak di luar, sedangkan yang lainnya itu ada di dalam. Kemudian kita lanjut kedua, yaitu vagina. Jadi di vagina ini, fungsinya vagina ini secara umum yaitu sebagai saluran keluar dari rahim, dan yang kedua adalah menerima penis saat kopulasi. Jadi di vagina ini ada bagian, yaitu yang pertama kelenjar Bartholin, yaitu untuk menghasilkan lendir. Jadi kelenjar Bartholin ini memiliki fungsi menghasilkan lendir. Ada vagina dan ada vulva, seperti dilihat di gambar. Kemudian yang ketiga adalah uterus atau rahim. Jadi fungsi uterus secara umum yaitu adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Di uterus atau rahim ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada oviduk kanan, oviduk kiri, uterus, endometrium, dan cervix. Cervix ini atau mulut rahim.
Jadi oviduk kanan dan oviduk kiri, yaitu oviduk yang terletak di bagian kanan dan di bagian kiri. Kemudian di dalamnya ada endometrium dan uterus, dan kemudian kita lanjut ke bawah ada serviks atau mulut rahim. Kemudian kita lanjut yang keempat ada oviduk atau tuba fallopi. Jadi di oviduk tuba fallopi ini memiliki fungsi sebagai tempat pembuahan atau fertilisasi. Jadi ada oviduk kanan dan oviduk kiri juga, ada infundibulum dan ada fimbria. Itu adalah untuk menangkap ovum. Jadi fungsinya fimbria ini adalah untuk menangkap ovum. Kemudian kita lanjut yang kelima yaitu ovarium. Di ovarium ini fungsi umumnya itu adalah sebagai penghasil sel telur atau ovum. Jadi ovarium itu terletak ada di kanan dan ada di kiri. Seperti dilihat di gambar. Jadi di sini ini ada oviduk kanan dan oviduk kiri, kemudian yang putih ini ada ovarium kanan dan ovarium kiri. Kemudian kita lanjut ke mekanisme pembentukan gamet. Ada spermatogenesis untuk laki-laki dan oogenesis untuk perempuan. Spermatogenesis ini berlangsung saat laki-laki mengalami masa pubertas, dan oogenesis ini berlangsung kepada wanita saat berada di dalam kandungan. Jadi inilah bedanya spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian kita membahas spermatogenesis. Jadi di spermatogenesis ini ada beberapa bagian. Ada tubulus seminiferus, proses pembentukan sperma. Ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada tubulus seminiferus. Proses pembentukan sperma inilah yang membantu dalam spermatogenesis. Kemudian ada cell leading. Cell leading ini adalah penghasil hormon testosteron. Ada sel Sertoli memberi nutrisi pada spermatozoa. Jadi ada sel Sertoli, ada sel Leydig, dan ada spermatogonium. Spermatogonium ini adalah penghasil sperma yang berwarna biru di sini. Nah, FSH dan ada LH. Kalau FSH ini adalah untuk merangsang sel Sertoli, LH ini untuk merangsang sel Leydig. Jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis ini adalah yang pertama LH, yang kedua FSH. LH ini adalah untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Yang kedua ada FSH untuk merangsang sel Sertoli menghasilkan ABP. ABP akan merangsang spermatogonium memulai spermatogenesis. Jadi sel di dalam spermatogenesis ini yang bekerja untuk menghasilkan spermatogenesis ini ada dua. Ada sel Leydig dan ada sel Sertoli. Sedangkan hormon yang berpengaruh dalam spermatogenesis ada dua juga, LH dan FSH. Ini adalah tahapan spermatogenesis. Yang pertama adanya spermatogonium, kemudian tahapan penggandaan, kemudian ke tahapan pertumbuhan spermatosit primer, kemudian ke tahapan pematangan ada meiosis 1, meiosis 2, kemudian kita ke spermiasi, itu ada spermatid dan kemudian menjadi sperma. Biasanya itu 20 sampai 40 juta per mili cairan dalam tahapan-tahapan ini. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang oogenesis. Oogenesis ini yaitu yang berlangsung pada wanita terjadi saat kehamilan di dalam rahim. Jadi ada ovum dan ovarium. Ovarium inilah tempat terjadinya oogenesis. Tahapan oogenesis ini di dalam wanita itu ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan penggandaan janin, dari janin yaitu oogonium, kemudian ke tahapan pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan ini dari janin ke ovarium, kemudian ke masa puber. Dan
namanya adalah oosit primer. Kemudian ada tahapan pematangan. Pematangannya ini meiosis 1, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan polar 1, kemudian menjadi ootit, kemudian menjadi ovum, dan yang badan polar 1 ini menjadi badan polar 2. Jadi tahapan pematangan ini dari puber ke ovulasi dan kemudian ke fertilisasi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.